Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Adabu Thalibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Dalam pertemuan kita hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang pentingnya seorang penuntut ilmu memilih persahabatan dan pertemanan yang soleh untuk mempersamai perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menyelesaikan atau membahas 3 pesan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Qasim dalam kitab ini. Kita lanjutkan pembahasan poin atau pesan yang keempat. Beliau mengatakan, min manafi'is suhbatis salihah anna man jalasa ma'ahum la yashqa. Salah satu manfaat persahabatan yang soleh adalah bahwa siapapun yang duduk bersama dengan orang-orang soleh, maka la yashqa, dia tidak akan sengsara. Wa man jalasa fi halaqati dzikrin fihim salihuna wa huwa mudhnib ghufira lahu dhanbuh. Siapa yang duduk dalam sebuah halaqah dzikr atau halaqah ilmu yang di dalamnya ada orang-orang soleh, ya, sementara dia, orang yang duduk ini adalah orang yang berdosa atau melakukan dosa, ghufira lahu dzambuhu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah salah satu keutamaan bermajelis dengan orang-orang soleh. Datang ke majelis ilmu untuk duduk bersama dengan orang-orang soleh. Kalau kita datang dalam keadaan kita baru saja melakukan dosa misalnya, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang cukup panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sejumlah malaikat yang sayyaratan maknanya malaikat yang pekerjaannya adalah berkeliling, ya, berkeliling di jalan-jalan yang ada di bumi ini, ya. Fudulan maknanya malaikat-malaikat ini bukan termasuk malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita atau mencatat amal kita. Ya, jadi tugas mereka memang adalah apa? Itu tadi, as-sayyarah itu tadi. Tugas mereka adalah apa? Berkeliling. Ya, berkeliling untuk mencari majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Jadi kata Nabi sallam, yatatabba'una majalis dzikr. Jadi malaikat-malaikat ini memang kerjanya, tugasnya adalah berkeliling saja. Berkeliling di mana lagi ada majelis ilmu, di mana lagi ada majelis mempelajari Al-Quran, majelis mempelajari sunnah. Ya, mereka memang mencari majelis-majelis yang seperti ini, subhanallah. Jadi kita bisa bayangkan sahabat-sahabat sekalian, bahwa ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka ada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan secara khusus untuk datang hadir di majelis itu.
Maka kata Nabi SAW selanjutnya, فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ, kalau mereka menemukan sebuah majlis, ya, di mana di dalam majlis itu ada zikrun, ada zikir. Ya, zikir di sini maksudnya lebih luas daripada sekedar berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada zikir di sini adalah segala aktivitas amalan yang membantu kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di dalamnya adalah majlis ilmu di mana kita mempelajari qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul. Nah, kalau malaikat ini menemukan majlis seperti ini, qa'adu ma'ahum, ya, mereka akan duduk bersama dengan mereka yang hadir di situ. Jadi bayangkanlah sahabat-sahabat sekalian, setiap kita hadir di majelis ilmu, kita bayangkan bahwa di majelis itu juga ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang duduk. Wa haffa ba'dhum ba'dha. Bukan hanya duduk, mereka haffa ba'dhum ba'dha. Ya, mereka istilahnya memenuhi, ya, dan meliputi majelis itu, ya, antara satu dengan yang lain. Maksudnya mereka seperti berdesak-desakan hadir di dalam majelis itu, ya, menutupi atau meliputi majelis itu bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai akhirnya majelis itu penuh, ya, penuh, ya, sampai ke langit dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah keistimewaan yang luar biasa dari setiap majelis-majelis ilmu kita. Majelis itu dipenuhi oleh malaikat yang berbondong-bondong untuk hadir. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama'. Maka apabila orang-orang yang hadir di majelis itu bubar, meninggalkan majelis itu, maka para malaikat ini pun bermi'raj, ya, naik ke langit. Lalu ketika mereka naik ke langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada mereka, meskipun Allah Maha tahu tentang mereka, tentang apa yang baru saja mereka lakukan. Allah bertanya, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Sekali lagi pertanyaan ini bukan menunjukkan bahwa Allah tidak tahu. Jadi Allah, seperti kata Nabi SAW tadi, huwa a'lamu bihim, Allah Maha tahu tentang apa yang mereka lakukan. Tapi Allah menanyakan ini, dari mana kalian datang? Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, ji'na min indi ibadillaka fil ardi. Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi, yang mereka yusabbihunak, mereka bertasbih mengagungkanmu, wa yukabbirunak, dan mereka bertakbir membesarkanmu, wa yuhallilunak, dan mereka bertahlil, ya, mengesakanmu, wa yahmadunaka, mereka memujimu, wa yas'alunaka, dan mereka berdoa meminta kepadamu. Qala, lalu Allah mengatakan, wa madza yas'aluni? Apa yang mereka minta kepadaku? Qalu, para malaikat itu menjawab, yas'alunaka jannatak. Mereka meminta kepadamu surgamu. Mereka minta agar engkau mengaruniakan surgamu kepada mereka. Lalu Allah menanyakan lagi, hal ra'au jannati? Apakah mereka sudah melihat surgaku? Ya. Kalau para malaikat mengatakan, la ay Rabb, tentu saja tidak, wahai Tuhanku. Tentu saja belum, wahai Tuhan kami.
Lalu Allah mengatakan, fa kaifa law ra'au jannati? Lalu bagaimana kalau mereka seandainya sudah melihat surgaku? Maksudnya, kira-kira apa yang akan mereka lakukan kalau mereka sudah melihat surgaku? Maka para malaikat mengatakan, wa yastajirunak. Ya, jadi poin tadi sudah selesai tentang surga itu. Jadi para malaikat, ya, ketika Allah SWT bertanya apa yang mereka minta, para malaikat menjawab surga. Lalu Allah mengatakan, hal ra'au jannati? Apakah mereka sudah melihat surgaku? Para malaikat mengatakan belum. Lalu Allah SWT menjawab dan mengatakan, lalu bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Maksudnya, seandainya mereka sudah melihat betapa indahnya surga ini, seandainya mereka sudah melihat betapa indahnya, nikmatnya kehidupan di surga, maka tentu mereka lebih keras lagi, lebih intens lagi untuk meminta surga itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat mengatakan, wa yastajirunak. Mereka tidak hanya minta surgamu, tapi mereka juga minta perlindunganmu. Allah mengatakan, wa mimma yastajirunani. Mereka minta perlindungan kepadaku dari apa? Para malaikat menjawab, min narika ya Rabb. Mereka minta perlindungan dari nerakamu ya Allah. Allah kembali mengatakan, wa hal ra'au nari? Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku seperti apa? Qalu la. Para malaikat mengatakan, tidak ya Allah. Maksudnya, mereka bahkan tidak pernah melihat bagaimana ngerinya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka imani penjelasan Allah dan Rasulnya tentang itu, lalu mereka minta perlindungan Allah untuk tidak dimasukkan ke sana. Maka Allah mengatakan, fa kaifa law ra'au nari? Bagaimana lagi kalau mereka pernah melihat nerakaku? Maksudnya, mereka pasti akan lebih minta lagi perlindungan kepada Allah kalau mereka pernah melihat neraka itu. Lalu para malaikat itu kemudian mengatakan, wa yastaghfirunak. Dan mereka juga mohon ampun kepadamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, qad ghafartu lahum. Aku sudah mengampuni mereka. Fa'a'taituhum ma sa'alu. Qad ghafartu lahum. Aku sudah mengampuni mereka. Fa'a'taituhum ma sa'alu. Maka aku pun akan memberikan apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru. Dan aku berikan mereka perlindungan dari apa yang mereka mintai perlindungan dariku. Lalu di ujung hadis itu, di ujung kisah itu, Nabi SAW mengatakan, fayaqulun, lalu para malaikat kemudian berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhan kami, fihim fulanun, di tengah-tengah mereka ada hadir si fulan. Si fulan ini adalah abdun khatta'un, adalah seorang hamba yang selalu melakukan dosa, seorang hamba yang selalu melakukan kesalahan. Innama marra, si hamba ini kebetulan lewat di majelis itu, fajalasa ma'ahum, lalu dia ikut duduk bersama dengan mereka. Maksudnya para malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana nasib hamba yang seperti ini, hamba yang banyak melakukan dosa, kemudian dia lewat di sebuah majelis ilmu, majelis zikir, kemudian dia singgah duduk bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Bagaimana nasib hamba ini? Maka di situ Allah mengatakan, walahu ghafartu. Untuk dia juga saya sudah ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Humul qaum, mereka orang-orang yang bermajlis zikir, bermajlis ilmu itu, mereka adalah orang-orang yang la yashqa bihim jalisuhum,
mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merugi siapapun yang ikut duduk bermajlis dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita lihat di sini bagaimana besarnya keutamaan, keistimewaan ikut hadir, ikut duduk di majelis ilmu, di majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya setiap kita untuk menemukan pertemanan, persahabatan yang soleh, menemukan komunitas yang soleh, ya, menemukan lingkungan yang soleh, yang ketika kita ikut bergabung, ikut bersama pada majelis itu, pada persahabatan itu, pada pergaulan itu, pada komunitas itu, maka kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang selanjutnya, pesan yang kelima, nah ini juga pesan yang sangat penting, karena kadang-kadang sebagian dari kita menganggap bahwa ketika dia menemukan teman yang soleh, seringkali kita menganggap bahwa teman yang soleh itu harus menjadi seorang malaikat. Maksudnya dia tidak boleh melakukan kesalahan. Artinya kita sulit menerima ketika sahabat kita yang taat itu, ketika sahabat kita yang soleh itu melakukan kesalahan, kekhilafan, atau bahkan mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, kita menganggap bahwa pertemanan yang soleh itu betul-betul adalah pertemanan dengan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kekeliruan. Itu adalah persepsi yang keliru. Bagaimanapun juga mereka adalah tetap manusia, ya. Mereka adalah orang-orang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, tetapi mereka tetap manusia. Manusia yang bisa melakukan kesalahan. Karena itu di sini dikatakan imbadara min sahibika salih nufurun fi akhlaqihi fasbir alaihi. Jika dari teman yang solehmu itu muncul, ya, atau tampak satu perilaku yang tidak engkau senangi, maka bersabarlah menghadapinya. Karena famaslahatu suhbatihi muqaddamatun ala ba'dhi uyubihi. Karena kemaslahatan bersahabat dengan orang soleh seperti itu harus lebih didahulukan daripada sekedar sejumlah aib yang ada pada dirinya. Jadi fokus kita adalah pada kemaslahatan, ya, bersahabat dengan orang soleh, dan kita tidak fokus pada aib-aib tertentu yang mungkin secara personal dimiliki oleh orang itu. Makanya Nabi SAW sendiri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah atau sabarkanlah jiwamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka siang dan malam karena mereka merindukan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar menghadapi sahabat-sahabatnya yang notabene meskipun mereka adalah orang-orang soleh, tapi mereka tetap manusia biasa yang punya peluang untuk melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang menjengkelkan. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ay ijlis ma'al ladzina
yadhkurunallaha wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyya min ibadillah sawa'un kanu fuqara'a aw aghniya'a aw aqwiya'a aw du'afa. Duduklah bersama dengan orang-orang yang berzikir mengingat Allah, ya, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, dan berdoa pada Allah siang dan malam, ya, tanpa peduli apakah mereka orang fakir atau orang kaya, orang kuat atau orang lemah, ya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa persahabatan, pertemanan dengan orang soleh bukanlah persahabatan dengan malaikat. Persahabatan itu tetaplah menjadi persahabatan dengan manusia ciptaan Allah. Manusia yang punya peluang melakukan kesalahan, kekeliruan. Karena itu kita harus menyiapkan hati kita untuk bisa bersabar, ya, membersamai orang-orang soleh itu. Dan itu nanti kita lihat kalau kita baca biografi para ulama hadis, kita akan menemukan bagaimana sejumlah ulama hadis itu misalnya ditakdirkan bertemu dengan guru-guru yang memiliki 1-2 perilaku yang kurang menyenangkan, tapi mereka tetap bersabar untuk itu. Nah, karena ini adalah perintah Allah, bersabarlah, ya, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah siang dan malam, mengharapkan dapat melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian pesan yang keenam tentang persahabatan yang saleh ini, kata beliau, kullu sadaqatin fid dunya tanqalibu adawatan yaumal qiyamah illa sadaqatu al-mu'minin. Kata beliau, semua pertemanan di dunia, semua bentuk pertemanan di dunia, pertemanan bisnis, pertemanan nongkrong, pertemanan alumni sekolah, pertemanan kantoran, semua pertemanan di dunia akan berbalik menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ya, semua orang yang Anda anggap sebagai teman hari ini di dunia itu akan menjadi musuh pada hari kiamat. Ya, pertemanan koalisi politik, ya, semua akan menjadi musuh pada hari kiamat. Illa sadaqatul muttaqin, kecuali pertemanannya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya pertemanan yang dibangun di atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya saya berteman dengan Anda bukan karena harta Anda, bukan karena kedudukan Anda, tapi saya berteman karena saya ingin kita sama-sama membantu, saling membantu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama taat kepada Allah. Maka hanya model pertemanan seperti ini satu-satunya yang akan berguna, ya, yang kata beliau di sini, fanaf'uha yamtaddu fil akhirah, yang manfaatnya berlanjut sampai ke akhirat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, orang-orang yang berteman di dunia pada hari ini, maksudnya pada hari akhirat, itu akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Mereka yang dulu berkoalisi di dunia, berteman, berpartner di dunia, itu nanti akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah, yang berteman, bersahabat karena rasa takut kepada Allah. Karena itu orang yang cerdas akan memilih pertemanan persahabatan yang langgeng dunia hingga ke akhirat.
bukan hanya persahabatan yang terbatas pada dunia ini. Baik, kemudian pesan yang terakhir terkait persahabatan ini, pesan yang ketujuh kata beliau, fi ardil mahsyar, pada bumi mahsyar, pada padang mahsyar, tempat di mana nanti kita dibangkitkan, wasyamsu qadra milin minal khalq, ketika matahari berjarak 1 mil saja dari kita semua. Wa'adallahu al-mutahabbina fi dhatillah bi ayyudhillahum fi dhillih. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bersahabat karena Allah, orang-orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan kepada mereka apa? Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya pada saat matahari berjarak begitu dekat dengan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang pria yang dibujuk rayu oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan untuk berzina. Faqal, tapi dia mengatakan, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaq akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah tapi dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, seorang hamba yang mengingat Allah dalam kesendirian, fafadat aynah, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam hadis ini sangat jelas tadi pada poin yang keempat, Nabi kita SAW menyebut bahwa salah satu kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu bersatu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah persahabatan yang soleh yang akan membawa kita menjadi sahabat dari dunia ini sampai ke akhirat, yang akan menyebabkan kita semua mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka karena itu, izinkan saya untuk menutup materi kita pada kesempatan kali ini dengan mengungkapkan rasa cinta saya karena Allah kepada siapapun yang mendengarkan pembahasan ini, dan saya ingin mengatakan, inni uhibbukum fillah, sungguhnya aku mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan naungan Allah pada hari akhir, hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.